Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Bacaan Alkitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk dapat membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kudus seringkali terdengar sangat tinggi dan sulit dicapai. Banyak orang membayangkan bahwa kekudusan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, oleh tokoh Alkitab, atau orang-orang yang menjalani kehidupan yang sangat sempurna. Akibatnya, tidak sedikit orang percaya yang merasa bahwa kekudusan bukanlah panggilan bagi dirinya, melainkan hanya sebuah cita-cita rohani yang mustahil bisa diwujudkan. Namun, firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13-25 justru menyampaikan hal yang berbeda. Rasul Petrus tidak sedang berbicara kepada para malaikat ataupun kepada orang-orang yang sudah sempurna. Ia menulis kepada jemaat biasa yang hidup di dalam tekanan, penderitaan, godaan, dan budaya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kepada mereka Petrus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus." Ayat 15-16. Saudara, perintah ini bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Cobalah saudara bayangkan seorang anak yang sedang belajar menulis. Pada awalnya, gurunya memberikan buku bergaris dengan contoh huruf yang harus ditiru. Sang anak belum mampu menulis dengan sempurna, tetapi setiap hari ia berusaha mengikuti bentuk huruf yang dicontohkan. Semakin lama dia berlatih, semakin mirip tulisannya dengan contoh yang diberikan. Demikian pula kehidupan orang percaya. Allah telah memberikan teladan yang sempurna melalui dirinya sendiri dan melalui Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh sehingga kehidupan kita semakin mencerminkan karakter Allah yang kudus. Kekudusan bukanlah kesempurnaan yang dicapai dalam sekejap, saudara, tetapi proses hidup yang terus diarahkan kepada Allah. Melalui bagian ini, kita belajar bagaimana hidup kudus dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kekudusan dimulai dari pikiran yang dipersiapkan. Ayat 13. Petrus membuka bagian ini dengan berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri." Saudara, kehidupan yang kudus selalu dimulai dari cara berpikir. Segala tindakan manusia lahir dari pikirannya. Jika pikiran dipenuhi oleh firman Tuhan, maka keputusan-keputusan hidup akan mengarah kepada kebenaran. Sebaliknya, jika pikiran dipenuhi oleh nilai-nilai dunia, maka kehidupan akan semakin jauh dari Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang arsitek tidak pernah membangun gedung tanpa gambar rancangan. Seluruh bangunan megah yang berdiri kokoh selalu dimulai dari sebuah desain yang benar. Jika rancangan itu salah, maka seluruh bangunan akan mengalami masalah.
Demikian pula kehidupan rohani. Pikiran adalah rancangan dari seluruh tindakan kita. Jika pikiran kita terus diperbarui oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita pun akan menghasilkan buah yang benar. Karena itu, orang percaya perlu menjaga apa yang dilihat, didengar, dibaca, dan dipikirkan setiap hari. Kekudusan tidak dimulai dari perubahan penampilan luar, tetapi dari pembaruan hati dan pikiran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua yang juga harus kita pahami adalah kekudusan berarti hidup berbeda dari kehidupan lama. Petrus melanjutkan di ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudara, menjadi kudus berarti dipisahkan bagi Allah. Allah tidak pernah memanggil umatnya untuk hidup sama dengan dunia ini. Orang percaya memang hidup di tengah masyarakat, tetapi tidak boleh mengikuti pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kekudusan bukan hanya mengenai ibadah di gereja, saudara, tetapi juga menyangkut kejujuran dalam bekerja, kesetiaan dalam keluarga, perkataan yang membangun, serta kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Di sebuah pabrik terdapat dua jenis logam. Yang pertama adalah logam biasa, sedangkan yang kedua adalah logam yang telah dimurnikan melalui api dengan suhu yang sangat tinggi. Setelah melalui proses tersebut, seluruh kotoran dipisahkan sehingga logam itu menjadi jauh lebih kuat dan bernilai tinggi. Demikian pula Allah seringkali memakai berbagai proses kehidupan untuk memurnikan iman umatnya. Kesulitan, pencobaan, bahkan penderitaan dapat menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter yang semakin kudus. Orang yang hidup kudus bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah, tetapi tetap setia kepada Allah di tengah segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, kekudusan lahir dari kesadaran bahwa kita telah ditebus dengan darah Kristus. Petrus mengingatkan di ayat 17-21, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Inilah dasar kekudusan itu. Kita hidup kudus bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Harga keselamatan kita bukan uang, saudara. Bukan pula usaha manusia, melainkan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Cobalah saudara bayangkan seseorang yang memiliki sebuah benda warisan keluarga yang sangat berharga. Karena mengetahui nilainya sangat tinggi, ia akan menyimpannya dengan penuh hati-hati. Ia tidak akan membiarkan benda itu rusak atau diperlakukan sembarangan. Jika manusia dapat menghargai barang yang bernilai tinggi, bukankah hidup kita jauh lebih berharga? Allah sendiri telah membayar hidup kita dengan harga yang tidak ternilai, yaitu darah anaknya. Kesadaran inilah yang mendorong orang percaya untuk hidup menghormati Tuhan.
Kita tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, poin terakhir yang keempat adalah kekudusan nyata melalui kasih yang sungguh-sungguh kepada sesama. Ayat 22 sampai ayat 25. Petrus kemudian berkata, "Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Saudara, kekudusan bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama. Tidak ada kekudusan tanpa kasih. Seseorang dapat rajin beribadah, dapat aktif melayani, bahkan memiliki banyak pengetahuan Alkitab. Tetapi jika hidupnya dipenuhi kebencian, iri hati, dendam, dan permusuhan, maka ia belum menunjukkan kehidupan yang kudus. Sebuah pohon mangga tidak perlu memasang tulisan bahwa dirinya adalah pohon mangga. Orang akan mengenalnya ketika musim panen tiba, karena buahnya terlihat jelas. Begitu pula orang percaya, dunia akan mengenal bahwa kita adalah murid Kristus, bukan hanya melalui pengakuan di mulut, tetapi melalui buah kehidupan yang nyata, yaitu kasih. Kasih yang sejati, mampu mengampuni, melayani, menghargai, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah bukti bahwa firman Allah benar-benar bekerja dalam hati seseorang. Petrus juga mengingatkan bahwa manusia seperti rumput yang segera layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dunia terus berubah, nilai moral bergeser, dan berbagai tren datang silih berganti. Namun firman Allah tetap menjadi standar kekudusan yang tidak pernah berubah. Karena itu, kehidupan orang percaya harus dibangun di atas firman Tuhan, bukan di atas pendapat manusia ataupun budaya zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, bahwa panggilan untuk hidup kudus bukanlah pilihan, melainkan identitas setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus. Allah tidak memanggil kita menjadi sempurna karena kekuatan sendiri, tetapi Ia memanggil kita untuk terus bertumbuh dalam ketaatan kepadanya. Dari bagian firman ini kita belajar 4 prinsip penting. Pertama, kekudusan dimulai dari pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan. Kedua, kekudusan berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup berbeda bagi Allah. Ketiga, kekudusan didasarkan pada karya penebusan Kristus yang telah membayar hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dan yang terakhir, yang keempat, kekudusan dinyatakan melalui kasih yang tulus kepada sesama dan ketaatan kepada firman Tuhan. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita semakin mencerminkan karakter Allah? Apakah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, kampus, dan lingkungan kita dapat melihat Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus hidup dalam kekudusan, sehingga dunia melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Sebab Allah sendiri telah berfirman, "Hendaklah kamu kudus, sebab Aku kudus." Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.